Hello Teknolovers, konflik Yaman kembali memasuki babak berbahaya sepanjang 2025. Di tengah gencatan senjata rapuh yang telah bertahan sekitar 3,5 tahun, bentrokan baru justru muncul di dalam kubu yang selama ini sama-sama menentang pemberontak Houthi. Perang di dalam perang, ini memperlihatkan retaknya aliansi pemerintah Yaman, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Awal eskalasi terjadi pada 2025 ketika Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council atau STC, kelompok separatis yang didukung UEA dan selama ini menjadi mitra pemerintah, merebut sebagian besar wilayah strategis Hadramaut dan Mahrah. Hadramaut dikenal sebagai provinsi terbesar sekaligus terkaya di Yaman, dengan cadangan minyak vital dan pelabuhan yang relatif aman dari serangan Houthi di Laut Merah. Lantas siapa yang terkuat jika kedua negara ini kita bandingkan kekuatan militernya? Peringkat militer dan personel aktif 2025. Menurut Global Firepower 2025, Arab Saudi berada di peringkat 24 dari 145 negara yang dinilai. Sementara Uni Emirat Arab berada di peringkat 54 dari 145 negara. Sekilas ini terlihat seperti Saudi jauh lebih unggul. Tapi sekarang kita masuk ke mesin inti militer. Berapa orang yang benar-benar siap tempur setiap hari? Di data yang sama, personil aktif Arab Saudi tercatat 257.000. Sedangkan UEA tercatat 65.000 personil aktif. Artinya, dari sisi jumlah manusia siap tempur, Saudi unggul hampir 4 kali lipat. Namun, angka peringkat global itu tidak selalu menjawab pertanyaan yang lebih penting. Siapa yang lebih siap untuk skenario perang yang paling mungkin terjadi di Teluk? Untuk itu, kita lanjut ke tulang punggung kekuatan konvensional: udara, darat, dan laut. Kekuatan udara. Pertama, kita lihat total pesawat militer. Arab Saudi 917 unit, UEA 551 unit. Sekarang fokus ke yang paling menentukan dalam konflik modern, jet tempur atau fighter aircraft. Arab Saudi 283 jet tempur, UEA 99 jet tempur. Dari sini, pola Saudi sangat jelas, dominasi lewat skala. Jumlah pesawat lebih banyak, jet tempur lebih banyak, dan artinya kemampuan patroli udara, respon cepat, dan daya tekanan di langit juga lebih besar. Tapi perang udara bukan cuma soal jumlah jet, ini juga soal pilot, kesiapan, suku cadang, dan ritme operasi. Di titik inilah UEA sering dipandang lebih ringkas tapi tajam, karena struktur militernya memang dibentuk untuk operasi yang cepat dan efektif. Namun secara angka murni, Saudi unggul tegas. Sekarang helikopter, alat penting untuk operasi darat, dukungan udara dekat, evakuasi, hingga manuver pasukan. Total helikopter, Saudi 264, UEA 247. Helikopter serang atau attack helicopters, Saudi 34, UEA 30. Di sini perbedaannya tidak sejauh jet tempur, tapi Saudi tetap unggul tipis, dan itu penting karena helikopter sering menjadi pengubah keadaan di konflik darat, terutama di wilayah yang luas. Kekuatan darat. Sekarang kita masuk ke otot perang konvensional. Tank. Arab Saudi 840 tank, UEA 354 tank. Ini selisih besar. Dalam perang darat terbuka, tank bukan hanya senjata, dia juga simbol siapa yang bisa menekan garis depan lebih lama. Saudi unggul jelas dari sisi jumlah. Kendaraan lapis baja atau armor vehicles, Saudi 19.040 unit, UEA 8.707 unit. Perbedaan ini menggambarkan filosofi Saudi, membangun kapasitas besar untuk pasukan darat berskala besar, logistik besar, dan struktur yang bisa bertahan di konflik panjang. Artileri self-propelled, Saudi 332, UEA 165. Artileri towed, Saudi 467, UEA 99. Roket artileri atau MLRS, Mobile Rocket Projectors,
Saudi 321, UAE 49. Di kategori artileri, Saudi unggul, bukan tipis-tipis jauh. Dan ini penting, dalam skenario perang konvensional, artileri adalah mesin mengunci wilayah. Jika Saudi perlu bertahan atau mendekan lawan dalam durasi panjang, angka-angka ini memberi mereka keunggulan struktural. Angkatan Laut. Di luar dugaan, UAE unggul jumlah kapal. Sekarang, bagian yang sering mengejutkan orang, jumlah kapal aktif atau fleet stretch. UAE 181 kapal, Arab Saudi 32 kapal. Ini terlihat ekstrim, tak perlu dipahami. Istilah fleet stretch menghitung banyak jenis kapal, termasuk kapal patroli dan unit kecil yang jumlahnya banyak. Artinya, UAE unggul dalam jumlah platform laut, terutama untuk patroli, keamanan pelabuhan, dan operasi pesisir. Sementara Saudi, meski jumlahnya lebih kecil di hitungan ini, fokusnya sering berada pada pengamanan jalur strategis, terutama Laut Merah dan Teluk, yang terkait langsung dengan energi dan perdagangan. Kesimpulan sederhananya, UAE kuat untuk kontrol pesisir dan patroli intens. Saudi kuat untuk kepentingan strategis yang lebih luas, meski tidak selalu tercermin dari jumlah kapal saja. Anggaran pertahanan. Sekarang kita masuk ke faktor yang menentukan ritme modernisasi. Defense budget. Dalam data Global Firepower 2025, Arab Saudi 74,76 miliar dolar, UAE 2,21 miliar dolar. Angka UAE ini terlihat jauh lebih kecil dan sering menjadi perdebatan karena perbedaan metode pencatatan dan transparansi anggaran antar negara. Tapi kita ambil satu poin yang tidak terbantahkan. Saudi memiliki kapasitas belanja pertahanan yang sangat besar dan konsisten. Dan ini memungkinkan pembelian, perawatan, serta ekspansi kekuatan dalam skala yang lebih besar. Jadi, siapa yang lebih kuat di 2025? Kalau kita bicara perang konvensional besar dengan front panjang, durasi panjang, kebutuhan logistik besar, maka datanya menunjukkan Arab Saudi unggul. Saudi punya peringkat JFP lebih tinggi, 24. Pesawat aktif jauh lebih besar, 257.000. Jet tempur jauh lebih banyak, 283. Tank lebih banyak, 840. Artileri dan MLRS jauh lebih besar. Tapi kalau konflik yang dibayangkan adalah konflik modern yang sering terjadi di kawasan. Operasi cepat, presisi, terbatas, dengan target yang spesifik. Maka UAE sering tampil sebagai kekuatan yang lebih fleksibel, karena struktur militernya lebih ringkas.